Salam, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKE Maturia. Ibadah penguatan kita malam ini Jumat 17 September tahun 2021 dipimpin oleh Pendeta Lampang Tarung STH, dibantu oleh Penetua Lisna Elita dan Diakon Susan Rensina. Kiranya ibadah malam ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan kita di tengah pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan mengawali ibadah penguatan pada malam hari ini dengan votum dan salam. Hadirin diundang untuk berdiri. Ibadah penguatan ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Indahnya Satya
Ibu sidang jemaat sekalian, baik Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah penguatan ini di rumah masing-masing. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu, shalom. Sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan, silakan Bapak Ibu mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan, bahkan buku Alkitab yang akan kita gumuli bersama dari Injil Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat 35 sampai 41. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang tetap Tuhan sediakan bagi kami. Walau saat ini kami dihimpit rasa resah, takut, gelisah, was-was, sakit, penyakit, atau apapun yang saat ini sama sekali tidak diharapkan setiap orang, teristimewa orang-orang yang terus percaya kepadamu. Tetapi baiklah, sebagaimana Tuhan tetap menyediakan siang dan malam, rasa takut dan rasa percaya diri, kami bersedia untuk beracara dengan firman-Mu, supaya kuatlah iman harap percaya kami untuk terus menekuni pekerjaan, bahkan bersama-sama memahami kehidupan di atas muka bumi ini. Berkati mereka yang ada di perjalanan atau apapun yang saat ini sedang dialami setiap orang. Kami percaya Allah adalah baik. Oleh sebab itu perkenankan kami menghadirkan hati, pikiran, dan perasaan menerima firman-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membaca Injil Markus pasal yang keempat. Saya ambil secara istimewa pada ayat 35 hingga 41 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Secara lengkap demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya mencoba membuat beberapa daftar tentang keluh kesah dan pertanyaan setiap orang saat tahun kedua menghadapi pandemi COVID-19. Ada yang merasa sedikit takut karena pekerjaan yang mengharuskan seseorang atau sekelompok orang bertemu dengan orang lain, atau karena pekerjaan yang ditekuni ada di berbagai tempat dan lapangan. Ada yang cukup berat merasa takut
sehingga dia perlu menjaga diri dengan beberapa tindakan, baik tindakan yang sudah ia siapkan dari rumah saat bertemu dengan orang-orang, bahkan saat dia duduk di kantor dan di tempat pekerjaan. Bahkan semua peralatan untuk menjaga diri dari semburan, kalau kita mau katakan seperti itu, atau penularan pencangkitan, itu sudah masuk dalam perhitungan. Ada sebagian yang memang sangat menjadi takut, sehingga dia menyembunyikan diri. Dia tidak mau bertemu sembarangan dengan orang-orang. Pekerjaan yang mengharuskannya keluar untuk bertemu dengan orang-orang itu sedikit mengalami hambatan, dan dia harus mempersiapkan beberapa alat sebagai mediasi untuk pekerjaannya. Bahkan karena saking merasa takut, ia hampir tidak dapat tidur dengan tenang, gelisah dan was-was. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, itu ada beberapa perasaan yang saat ini sedang menghimpit beberapa orang, sekelompok orang, atau secara umum orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, dan mungkin pertanyaan itu juga Bapak Ibu ajukan sekarang. Apakah saat aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tidak menerima sesuatu yang akan menjaga nyawaku, menjaga perasaanku, menjaga pikiranku, menjaga orang-orang yang ada di sekelilingku? Aku sudah melakukan segala sesuatu supaya aku akan diberi berkat setiap waktu dan setiap saat. Bahkan ada di antara yang mengajukan pertanyaan, apakah Allah membiarkan gejolak penyakit, virus dan sejenisnya melanda setiap orang? Yang sebagian orang katakan, apakah virus atau COVID-19 ini sebagai media untuk seleksi alam, untuk menyeleksi orang-orang yang berhak hidup di muka bumi ini dengan tertib, terkendali, dan sehat lahir dan batin. Bahkan ada banyak Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran yang diajukan setiap orang. Bahkan ada di antaranya yang ragu-ragu, apakah Allah itu memang ada? Bukan hanya sekarang sakit, penyakit, gejolak, apapun yang membuat manusia menjadi takut, selalu hadir dari abad yang satu ke abad yang lain. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak salah apakah itu perasaanmu, apakah itu perkaramu, apakah itu pergumulanmu diajukan. Ayub juga pernah mengajukan perkara dengan Tuhan. Ia sudah hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, tetapi mengapa Allah memberi yang buruk baginya? Baik Bapak Ibu, kita akan belajar sedikit tentang persoalan yang dihadapi oleh para murid. Masing-masing murid sudah mengenal siapa Yesus. Hanya yang menjadi persoalan kita sekarang, sejauh mana mereka sudah mengenal Yesus sebagai orang yang memang hidup di dunianya. Secara kebetulan para murid tergolong orang-orang yang hidup membumi. Segala sesuatu yang diambil dari bumi itu menjadi usaha mereka.
kita mungkin akan berpikir sebagaimana juga Petrus dan teman-teman berpikir. Bukankah kami sudah dari sejak kecil ada di danau dan Tasik ini? Kami sudah tahu dari sudut mana angin dan taufan itu datang. Bahkan secara rinci Bapak Ibu, mereka tahu hari dan jam berapa angin taufan, gelombang atau sejenisnya menghadang perjalanan mereka. Tetapi mengapa pada saat itu seakan-akan di luar dari dugaan? Mereka sama sekali tidak pernah menyangka ada taufan yang sedahsyat seperti saat mereka berjalan bersama. Kami katakan berjalan bersama, secara kebetulan perjalanan itu secara bersama-sama. Mari kita urut Bapak Ibu persoalan yang dihadapi para murid. Bila kita memahami secara seksama bahwa perjalanan itu bukan perjalanan para murid, Bapak Ibu boleh membaca kembali pada bagian awal nas kita hari ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, sama seperti seseorang, ayo le, itah ka warung, itah menanjung, itah memisi. Mari kita bertolak ke seberang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus berarti perjalanan penyeberangan atau apapun namanya, itu adalah perjalanan atas inisiatif dari Tuhan Yesus. Tetapi coba perhatikan, kita akan mencari akar masalah. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Bahkan dalam kalimat setelahnya Yesus malah ketiduran. Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Yerusalem pasti pernah naik perahu Petrus, walaupun perahu bukan yang asli. Perahu ini sangat besar. Kalau di Kuala Kapuas, karena saya dari sana, ada yang disebut dengan sejenis tongkang. Naraya rayo jihai huran, kapal jihai sewota yunita huran, barakayu tage sewota hoi. Karena saya hidup di sana, kebetulan dekat sama sekali dengan orang yang sering membuat kapal dan kelotok serta sejenisnya. Ada sampai 3 meter tinggi dari perahu itu, sehingga dapat memuat tidak hanya barang tetapi orang. Persis seperti itu perahu yang dinaiki oleh Petrus dan teman-teman. Nah Bapak Ibu, yang sangat menarik untuk dinikmati, perahu itu menyediakan tempat duduk, menyediakan perabot untuk menikmati hidangan, bahkan menyediakan tempat hiburan, musik bermain setiap saat, dan ada tempat tidur. Jadi tidak salah Bapak Ibu saat para murid berkata, mari Tuhan masuk beristirahat. Bukankah guru sudah lelah, sudah capek, harus mengembalikan tenaga? Ada tempat di belakang, tilam, kasur, dan sejenisnya. Mari guru. Yesus tidak pernah konfrontasi tentang apa yang
dimaui oleh para murid. Ia sejenak memberi waktu itu bagi mereka. Ia menikmati istirahat yang diberikan oleh para murid. Jadi Bapak Ibu, bila diperhatikan secara seksama, sebenarnya perjalanan itu adalah perjalanan Tuhan Yesus. Itu artinya apapun yang terjadi, Yesus yang mengendali perjalanan itu. Apapun persoalannya, siapapun yang ada bersamanya. Apakah Petrus dan teman-teman sudah ahli, itu bukan masalah. Yesus tahu, lebih tahu dari Petrus sekalipun. Tetapi saat Yesus naik, mereka mempersilahkan Yesus istirahat. Ini juga tidak salah Bapak Ibu, karena Petrus dan teman-teman ahli dalam hal naik perahu untuk mencala ikan, mengarungi tasik dan danau. Itu sudah sejak dari kecil. Sementara Yesus ini diprasangka oleh para murid baru hadir kemarin sore. Kalau kita mau membuat data otentik Bapak Ibu, antara latar belakang Yesus dan latar belakang para murid, bukankah Yesus anak tukang kayu? Sementara para murid hampir 100% pencala ikan. Jadi tidak diragukan lagi Bapak Ibu, apapun yang akan dihadapi pernah dialami oleh para murid. Nah, sementara Yesus tidak pernah sama sekali menyebut dirinya pencala ikan dan selalu berada di danau dan tasik itu. Jadi dari mana seandainya perjalanan itu dikendali oleh Yesus secara manusia dapat dibenarkan, dapat ditolerir apa yang diprasangka oleh para murid. Tetapi ternyata Bapak Ibu, tidak semua persoalan dan pergumulan hidup ini dapat dikendali dan dapat dipahami dengan kemampuan secara manusia. Walau kita sudah banyak pengalaman, walau kita mau katakan banyak makan asam dan garam, bukankah persoalan itu selalu menjadi baru? Walaupun dulu sakit penyakit pernah melanda bangsa manapun di muka bumi, atau anggap saja bencana alam dan sejenisnya, tetapi tidak selalu baru, kami katakan tidak selalu sama, atau juga tidak selalu dapat dipahami oleh orang-orang yang pernah mengalami. Sementara di pihak Yesus, kalau Bapak Ibu percaya Dia adalah anak Allah, bukankah tidak hanya bumi ini, alam semesta ini, tetapi kita sekalipun ini miliknya. Ia tahu apa yang ada sampai ke dasar hati. Saya sering katakan kepada sidang jemaat, mungkin dulu ada yang lagi tren, entah itu di radio, mak lampir, atau di televisi. Mak lampir punya bola, seluruh kejadian dapat dilihat dengan bola yang ada dalam genggamannya. Ia tahu siapa yang ada di sana, peristiwa seperti apa ada dalam genggaman mak lampir. Apa yang mau saya katakan dengan kasus ini? Bumi ini seakan-akan berada di genggamannya Allah. Allah tahu di belahan bumi mana sedang terjadi peristiwa yang mengerikan. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Persis seperti memegang bola mak lampir. Ia tahu seperti apa peristiwa yang terjadi di muka bumi ini.
Apabila kita percaya kepada Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu, seringkali ini terbalik. Katanya kita percaya dengan Tuhan, tetapi kita masih sedikit saja memberi tempat itu, percaya itu, waktu itu bagi Tuhan. Karena kita merasa aku sudah memiliki semuanya, aku sudah mengalami segala sesuatu. Seakan-akan kita hanya memberi sedikit tempat, sedikit waktu, sedikit kepercayaan bagi Tuhan, bekerja bersama-sama. Memang tidak salah Bapak Ibu. Kita tidak mau, ini dapat diperhatikan saat kita misal waktu kecil dulu sudah dapat berdiri, kita tidak mau dibantu oleh kakak, tidak mau dibantu oleh orang tua, tidak mau dibantu oleh siapapun. Walaupun saat kita merangkak, kita jatuh atau bahkan kita menangis, kita tetap ingin berdiri dengan kekuatan sendiri. Saat kita sudah bisa memegang sendok untuk makan, kita tidak mau lagi dibantu oleh orang tua, disuapi seperti kita tidak pernah memegang sendok, dan seterusnya. Tidak salah, tetapi tidak selalu segala sesuatu ada dalam kendali dan penglihatan terbukti. Katanya mereka sudah biasa di danau itu, tetapi mengapa mereka sama sekali tidak mengenali taufan yang sangat dahsyat itu, sampai mereka ingat, oh ada Yesus di belakang. Kami baru ingat ada Yesus di belakang. Mari kita coba bangunkan dia. Ini tidak hanya para murid Bapak Ibu, kita pun bisa berlaku seperti itu. Saat kita menyerah, saat kita kalah, saat kita tidak dapat berbuat sesuatu yang sebelumnya kita tidak memberi sedikit pun waktu dan tempat itu bagi Tuhan, baru kita mengingat, oh ada Allah, ada Yesus. Di beberapa status Facebook, mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang yang saya katakan. Saya mengerjakan apa yang dapat saya kerjakan, selebihnya dikerjakan oleh Tuhan. Selebihnya dikerjakan oleh Tuhan. Kita akan mencatat Bapak Ibu, dari 1000 pekerjaan, dari 1000 pergumulan, kemungkinan hanya 30, 40 sampai 49% kita dapat mengerjakannya. Lalu kita katakan yang 51 selebihnya itu pekerjaan Tuhan. Bukankah ini kasusnya? Kita akan bertemu kasusnya. Seharusnya walaupun para murid menguasai 49% danau dan tasik itu, tetapi selebihnya dikuasai oleh Allah yang ada bersama dengan mereka. Tetapi hanya tidak diberi tempat itu, waktu itu, kepercayaan itu bersama-sama. Mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat, apa yang kita pernah rasakan pada perasaan pertama saat wacana ini dibuka, dan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan, kita akan menyadari bahwa Allah tidak pernah sama sekali membiarkan orang-orang tergeletak tak berdaya. Hanya kita tidak memberi tempat itu, kita tidak memberi sebagaimana porsi selebihnya bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kita katakan selebihnya itu bukan hanya 1%, 2%, 3% sampai 49%. Tetapi kita hanya menguasai 49% dan 51% dikuasai. dikuasai oleh Allah.
Sampai ada kata-kata yang sangat dahsyat dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku ada di sini bersamamu. Tapi Bapak Ibu, daripada tidak sama sekali, malah masih lebih baik seperti itu. Baru menyadari, daripada sama sekali tidak menyadari bahwa Allah ada, Allah bersama dengan kita. Allah akan membereskan pekerjaannya yang menjadi bagiannya, dan kita akan membereskan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi Petrus dan Paulus juga pernah bercakap-cakap tentang persoalan seperti itu, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Paulus pernah meminta kekuatan, mungkin tidak hanya kekuatan, tapi membereskan persoalan dan pergumulan. Kalau boleh duri ini keluar dari dagingku. Itu yang diminta oleh Paulus. Tetapi mengapa duri itu yang dikategori penderitaan, kesesakan, rasa takut, dan hal-hal yang bisa membawa kepada kebinasaan tetap menggerogoti kehidupan Paulus? Apakah Allah tidak menjawab doanya? Allah tidak mengambil bagiannya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Paulus mencoba membuat seperti andai-andai. Ia hampir kehilangan pengharapan. Ia hampir kehilangan daya. Persis seperti sebuah HP yang sedikit lagi, kurang mungkin dari 1%, kalau memang bisa dihitung kurang dari 1%, harus menerima tenaga, mengisi tenaga yang baru. Apa yang Paulus katakan, saat aku lemah aku menjadi kuat, artinya ia mengakui kekuatan yang ia miliki terbatas. Ia memberi ruang itu bagi Allah mengisi kehidupannya. Ini yang sering terjadi, kita merasa bahwa persoalan ini adalah persoalan pribadi. Maksudnya persoalan pribadi, kita seakan-akan menggantung seluruh kekuatan ini menghadapi persoalan itu. Kita tidak memiliki siapapun. Seakan-akan persoalan ini harus kita bereskan sendiri, sementara persoalan apapun yang pernah kita alami tidak selalu harus dapat ditangani dengan kekuatan manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mungkin dan dapat belajar untuk menghadapi seluruh persoalan kehidupan. Saya tidak lagi berbicara tentang penangkalan, penularan, tetapi persoalan hidup. Mana yang menjadi bagian Tuhan taruh bagi Tuhan, kita bekerja bersama-sama dengannya. Oleh sebab itu berbahagialah mereka yang selalu menaruh harap, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus tidak membiarkan kita. Roh itu sudah Tuhan berikan supaya mengingatkan bahwa Allah terus ada bersamamu. Berikan tempat itu, berikan keyakinan, kepercayaan kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama sekali di luar dari apa yang pernah engkau sangka. Tuhan akan memberkati warga gereja untuk terus bertahan menghadapi apapun. Percaya, Allah tidak membiarkan orang-orang yang menaruh harap kepadanya tergeletak. Karena Ia bersabda, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian,
Mari kita masuk dalam saat teduh dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan yang sudah memberi kepada kami jaminan melihat masa depan, belajar dari masa lalu, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengarungi samudera kehidupan yang setiap waktu, setiap saat melanda siapapun, dan mereka yang bertahan, yang bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Berbahagialah orang-orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Kami mau menyerahkan warga gereja di berbagai tempat, kondisi dan situasi apapun yang dihadapi, yang dialami, apakah itu sakit, penyakit, berkeluh kesah, beban berat, atau kecewa, sakit hati, didakwa, difitnah, atau hal-hal yang tidak sama sekali menyenangkan, baik lahir maupun batin. Allah adalah Allah yang setia, mengetahui jalan kehidupan dan segala perkara. Kami taruh seluruh warga gereja yang ada dalam kondisi situasi masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan roh hikmat, kesehatan dan kekuatan. Apabila saat ini ada di antara mereka yang masih menjalani pemulihan, berkati obat alat dokter perawat, anggota keluarga, bahkan impian harapan setiap orang yang tergeletak tak berdaya, berharap, dan biarlah Allah sendiri yang akan memberi kepada mereka jaminan untuk menerima kesehatan. Berkati seluruh cita-cita, harapan dan masa depan, baik keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, anggota yang ada di dalamnya, bahkan juga sanak famili kami yang jauh maupun yang dekat, yang tidak dapat kami sebut satu-satu. Dengan kondisi dan situasi apapun, Tuhan berkati mereka. Begitu juga ya Tuhan untuk pemerintah, untuk seluruh para pemimpin yang dipercaya memegang kendali atas roda pemerintahan, teristimewa dalam penanggulangan pembatasan penularan pandemi COVID-19, entah itu Satgas COVID, dan teristimewa untuk tenaga medis yang setiap waktu, setiap saat berhadapan dengan orang-orang, dan seluruh perjalanan vaksinasi yang terus mengalir dari waktu yang satu ke waktu yang lain, bahkan warga masyarakat secara keseluruhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan, bahkan apapun yang kami tekuni yang saatnya akan mendatangkan rezeki. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang berduka cita, berbeban berat, yang saat ini ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi dan mengasihi, Tuhan adalah satu-satunya penghibur sejati. Diberkati mereka yang dihibur oleh Allah dengan hadir orang-orang yang ada di sekeliling kehidupannya. Terima kasih Bapa. Bahkan pun hamba-hambamu yang terus melancarkan melayani warga gereja, merawat mereka di berbagai tempat pun yang ada di tempat ini, diberkatilah buah-buah tangan mereka sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Doa dan harapan ini hanya kami taruh dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampailah kita kepada persembahan syukur kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah penguatan dari rumah dapat mengantarkan persembahan syukurnya langsung ke sekretariat MPH setiap hari kerja. Nas pengantar, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian diundang berdiri, kita mengakhiri ibadah penguatan ini dengan menerima berkat Tuhan, dan setelah berkat Tuhan kita menyanyi amin, amin, amin. Hiduplah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan percaya padanya serta terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.